Sebuah kisah yang berjudulkan Nasibku Ditentukan oleh Ibu Angkatku. Suatu hari, sang bapak ingin membicarakan sesuatu dengan anaknya. Sini nak. Iya, Pak. Ya, Pak mau ngomong sama kamu. Kenapa, Pak? Jadi ini kan udah 2 tahun lebih kan kamu di keluarga kami. Jadi gimana? Enak kan tinggal sama bapak sama ibu? Enak, Pak. Percakapan mereka pun berlangsung beberapa menit. Seperti biasa, sang bapak menanyakan kondisi sang anak. Lantaran sang bapak khawatir mengapa anaknya selalu berada di kamar dan tidak pernah sesekalipun keluar dari kamarnya. Kan gak enak kan sama ibu juga nanyain kamu, kok kamu di kamar terus gitu loh. Ya, besok-besok kalau bapak ibu ada di ruang TV, kamu ikut aja ya, gak apa-apa. Gak usah takut. Iya, Pak. Percakapan mereka pun berakhir. Alira kembali ke kamarnya lagi dan sang bapak kembali membaca buku favoritnya. Makan malam pun tiba. Akhirnya satu keluarga ini bisa berkumpul bersama. Bapak, Alira punya makan. Ya. Iya, Bu. Wih, masak apa nih? Enak banget kayaknya. Ini loh, Pak. Tadi Ibu itu masak tempe goreng sama tumis kangkung. Cobain, Nak. Cobain, Pak. Ya. Mereka pun makan sambil berbincang-bincang selama beberapa jam. Kemudian sang bapak memiliki informasi yang sangat menarik. Dan tentunya informasi ini sangat mencekam bagi sang anak dan sang ibu. Nah, bapak punya rencana nih mau ngebagiin warisan untuk kalian berdua. Wih, serius? Iya serius. Ya mungkin dapat ucapan ya. Ada deh. Pokoknya Alira dapat bagian 75% dan kamu sisanya. Keputusan dari sang bapak pun dibalas dengan kata-kata pahit dari sang ibu. Dikarenakan sang ibu tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan anaknya. Hal ini pun memicu cekcok di antara sang bapak dan sang ibu. Sang bapak memiliki alasan mengapa ia memberikan separuh lebih harta warisannya kepada anaknya. Namun, sang ibu masih tidak bisa menerima hal tersebut. Hingga beberapa menit kemudian, sang ibu meninggalkan mereka berdua dengan perasaan yang sangat-sangat kesal. Udah, wes. Bikin usaha atau gimana gitu kan Serah enak kan? Bapak, wes. Serah Bapak, wes. Emang Bapak tuh sayangnya sama anak ini kan? Enggak ibu. Bapak tuh sayang sama ibu sama anak juga, sama Alira. Serah Bapak, wes. Ibu marah, wes. Gak usah makan. Gak jadi makan. Keesokan harinya pun tiba. Sang bapak pergi bekerja dan meninggalkan sang ibu dan sang anak di rumah. Namun, hal buruk akan menimpa sang anak. Gitu, bersih-bersih. Iya, Bu. Kan cakep, Bu. Ambil saya, ambil. Bagus banget. Bu, kan basah. Gimana sih kamu? Ih, bisa gak sih kerja yang bagus itu? Sini, kamu sini. Ih, bisa gak sih? Sang ibu menampar Alira dengan sangat keras hingga terjatuh dan terbentur lantai. Alira. Ih, kenapa mati sih? Repotin. Alira. Mati dong. Kamu kalau kelaparan sama bapak, habis nih aku ah. Mengingat kesalahannya, sang ibu pun berencana untuk menyembunyikan Alira dari sang bapak dengan cara diikat dan dikunci di dalam gudang. Malam pun tiba, sang bapak pulang ke rumah. Namun, Alira tak kunjung datang ke meja makan untuk makan bersama mereka. Hingga keesokan harinya, sang ibu mengatakan bahwa Alira sedang menginap di rumah temannya selama 1 minggu. 4 hari kemudian,
sang bapak menemukan hal yang sangat mengejutkan di dalam gudangnya. Astagfirullahaladzim. Alira. Alira pun ditemukan oleh sang bapak dalam kondisi sangat mengenaskan. Tanpa berpikir panjang, ia pun menelpon polisi. Singkat cerita, polisi pun datang dengan segera. Ya, selamat malam dengan polisi. Polisi, ayo. Mari. Gimana? Di sini Pak Polisi. Wah, ini pembunuhan ini, Pak. Bentar, saya teleponkan komandan saya dulu. Ya, selamat malam komandan. Ya, di perumahan Joya Grand ada pembunuhan, Pak. Tolong kirimkan unit sekarang ya, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Polisi pun segera menyelidiki kasus ini. Tak butuh waktu lama, pelaku dari pembunuhan ini tertangkap dan ditahan. Setelah 3 hari ditahan, akhirnya pelaku menjalani pengadilan pada hari Minggu 30 September. Baiklah semua, persidangan akan segera dimulai. Tersangka dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, jadi persidangan kali ini telah mencapai ke tahap kesimpulan. Tersangka terbukti bersalah berdasarkan bukti dan hasil otopsi. Barang bukti yang ditemukan dari TKP adalah rekaman CCTV, sidik jari, serta tali, serta lakban. Dan hasil otopsi dapat disimpulkan bahwa lebam di sekujur tubuh akibat pukulan benda tumpul, pendarahan di otak akibat benturan. Maka dari ini terpidana terjerat pasal berlapis, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur. Lalu pasal 33 8 KUHP tentang pembunuhan, pasal 359 KUHP tentang pembunuhan yang tidak direncanakan, serta pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dengan demikian, tersangka dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah tanpa pembebasan bersyarat. Cobain nak. Kamu bisa dekat gak? Sama tumis kangkung. Cobain. Iya, gak direkam, Cok. Ya. Pak Anda.